Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Silahkan dibuka halaman yang ke-907. Halaman 907, hadisnya nomor 1529. Halaman 907, hadis nomor 1529. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya atas izin, kudrah dan iradah Allah lah, di kesempatan malam hari yang membahagiakan ini, kita bisa kembali hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan wajah dan menundukkan hati kita. Kita laksanakan sholat maghrib dan alhamdulillah kita tunaikan secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita laksanakan kelak akan menjadi saksi kebaikan kita pada yaumil hisab nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin ikhwatu iman, jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka untuk melanjutkan ta'lim kita, thalabul ilmi kita, mentadaburi ajaran Islam, mendalami ajaran Islam dengan mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tahrimil ghibah wal amri bihifdzil lisan. Bab tentang haramnya ghibah dan perintah menjaga lisan, yang ada di halaman 907, hadis nomor 1529 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta atau fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wajajna. Rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya idza asbaha ibnu adam, ya hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Idza asbaha ibnu adam, apabila ibnu adam itu berada di waktu pagi.
Ya. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana. Maka sesungguhnya semua anggota tubuhnya itu tukaffirul lisana, mereka mengingkari lisan. Takulu, maka kemudian anggota tubuh itu berkata, ittaqillah fina, bertakwalah kamu kepada Allah, fina, tentang kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini bergantung kepadamu. Fa inistaqomta, maka apabila kamu itu lurus, istaqomna, kami pun akan lurus. Wa ini'wajajta, dan apabila engkau bengkok, i'wajajna, maka kami pun akan bengkok. Nah, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari hadis ini, seolah-olah ini ada percakapan antara anggota-anggota tubuh, dan mereka seolah-olah menunjuk kepada lisan. Jangan macam-macam nih pagi ini, nah, gitu ya. Di sini disebutkan idza asbaha ibnu Adam, apabila ibnu Adam itu berada di waktu pagi. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, bahwa semua anggota tubuh itu di sini diterjemahkan dengan mengingkari, menolak lisan. Maka dalam syarahnya disebutkan di sini la tadhillu wa takhda'u lahu, seolah-olah ya anggota tubuh itu mengancam, merendahkan, ya. Atau di sini juga bisa dimaknai dengan memberikan kehati-hatian kepada lisan itu, ya. Takulu, kemudian anggota tubuh itu bilang, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami. Fa innama nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini bergantung kepadamu. Jadi anggota-anggota tubuh itu ya bergantung kepada lisan. Tentu ini bukan dalam makna yang sesungguhnya, tapi kita akan lihat apa makna yang nanti ada di balik percakapan yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh itu. Fa inistaqomta istaqomna, kalau engkau lurus istiqomah istaqomna. Fa inistaqomta, apabila engkau itu istiqomah lurus, istaqomna, maka seluruh anggota tubuh juga akan lurus. Kami pun akan lurus nih. Wa ini wajajta i'wajajna, tapi kalau engkaunya bengkok, kami juga akan bengkok. Di sini dalam syarah disebutkan qala at-Tibi al-jam'u baina hadzal hadithi wa hadits inna fil jasadi mudghah. Ya. Imam at-Tibi mengatakan al-jam'u baina hadzal hadis wa hadits inna fil jasadi mudghah. Memadukan, kata Imam at-Tibi, memadukan antara hadis ini, yakni hadis yang sedang kita bahas, wa hadis, dan dengan hadis inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging, ya. Nah, di sini kan disebutkan tadi, ya, anggota tubuh itu seolah-olah nunjuk kepada lisan. Awas nih, ya, jangan macem-macem. Kalau kamu lurus, wahai lisan, kami juga lempeng. Tapi kalau kamu bengkok, kami ikut-ikutan bengkok. Seolah-olah di sini lidah itulah yang menjadi panglima dalam anggota tubuh. Nah, kata Imam at-Tibi, ya,
Beliau mengatakan seolah-olah hadis ini bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan bahwa inna fil jasadi mudghatan, bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apa segumpal daging dalam tubuh dalam hadis ini? Yaitu idza saluha sa'iru amalihi jasadihi wa idza fasadal jasadu kulluh. Nah, jadi dalam hadis yang lain disebutkan apabila, ingatlah di dalam tubuh itu ada segumpal daging, apabila dia beres baik, maka beres semua tubuh itu, dan apabila dia rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh itu. Jadi seperti sama dengan hadis yang kita bahas. Tapi kalau dalam hadis yang kita bahas ini masalah lisan, sementara hadis yang tadi yang saya sebutkan, Nabi mengatakan ala wahyal qalbu, ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Nah, kok beda nih? Yang ini lidah, yang ini hati. Nah, gitu. Maka kata Imam At-Tibi, al-jam'u baina hadzal hadis wa hadis inna fil jasadi mudghah. Nah, gitu ya. Memadukan antara hadis ini yang menyatakan bahwa lidah itu yang menentukan arah anggota tubuh, dan dengan hadis yang menyatakan bahwa hati itulah yang bisa membereskan seluruh anggota tubuh, maka disebutkan annal lisan khalifatul qalbi, bahwasanya lidah itu adalah dia yang memimpin hati. Wa annal insana ibaratun anil qalbi wal lisan, dan sesungguhnya manusia itu dia itu merupakan penampakan dari atau perwujudan dari hati dan lisan. Maka disebutkan di sini wal mar'u bi asgharihi, wal mar'u bi asgharihi, seseorang itu akan dilihat berdasarkan dua hal yang kecil. Nah, ini kata Imam At-Tibi. Apa sih maksudnya? Jadi kalau ya lidah dan hati ini beres, nah gitu ya. Jadi sebenarnya dua hadis ini tidak bertolak belakang, justru saling mendukung. Kalau yang tadi disebutkan bahwa hatilah yang membuat seluruh anggota tubuh beres, sementara hadis yang kita bahas lidahlah yang membuat seluruh anggota tubuh ini baik atau bengkok. Nah, disebutkan wal mar'u bi asgharihi, bahwa seseorang itu akan dilihat dari dua hal yang kecil. Apa dua perkara yang kecil itu? Yang disebutkan bi asgharihi dengan dua hal yang kecil, yaitu al qalbu wal lisan, lidah dan hati. Jadi kalau hatinya bersih, maka lidah juga beres. Tapi kalau hatinya kotor, lidah suka ikut-ikutan kotor. Maka kalau hatinya ini sudah kotor, ya, kadang lidah tuh gatel kalau nggak ngomong. Ngelihat orang lain mendapat kebahagiaan, lihat orang lain mendapatkan kenyamanan, kok dia yang kepanasan? Hati nih, ya. Kalau kemudian hatinya kotor, maka lidah gatel mau ngomong, ya. Ngelihat tetangga mendapat kebahagiaan, dia yang nggak tenang, akhirnya lidah berucap, nah gitu. Maka tepat di sini disebutkan wal mar'u bi asgharihi, seseorang itu dapat dilihat dari dua halnya yang kecil, yaitu lidah dan hati. Jadi kalau hatinya beres, maka lidah juga insya Allah bisa dijaga. Ya. Kalau hatinya bersih, yang keluar dari lisan juga bersih. Tapi sebaliknya, kalau hatinya kotor, maka yang keluar dari lisan juga sesuatu yang tidak baik. Nah, ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga, nah itu bisa kita lihat tuh, ya, bagaimana kepribadian, sifat
di antara kanan dan kiri kita, tetangga-tetangga kita, ya. Ada orang yang selalu ngomongin kejelekan orang, ada orang yang adem aja, ada orang yang suka ngerem, meredam. Nah, itu bergantung kepada lidah dan hatinya. Maka di sini disebutkan wal mar'u bi asgharihi. Seseorang itu akan bergantung kepada dua hal yang kecil, yaitu lidahnya dan hatinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang nomor 1529. Kemudian berikutnya hadis nomor 1530. Hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nara wa salatul rajuli min jawfil laili thumma tala a'udzu billahi minasyaitonir rajim tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Surah Sajdah ayat 16 sampai 17. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sinamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dhirwatu sinamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi qala kuffa 'alaika hadha kuffa 'alaika hadha. Qultu ya Rasulullah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bi. Faqala fakilatka ummak wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata bahwasanya aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Mu'adz ini bicara kepada Rasul. Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Tolong informasikan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Ya Rasulullah, kata Mu'adz, tolong dong kasih tahu kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ini pertanyaannya ringan, ya, tapi dampaknya luar biasa. Jadi minta amalan yang bisa membuatnya masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Tentu saja semua ini keinginan kita, ya. Pasti nggak ada di antara kita yang mau masuk neraka. Maka apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul menyatakan, qala
Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an 'azimin, kamu bertanya tentang perkara yang hebat. Jadi pertanyaan Mu'adz bin Jabal ini, kata Rasul, ini pertanyaan bukan pertanyaan main-main, ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Karena bertanya kepada Rasul tentang amalan apa yang bisa memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Saya yakin kita pun bertanya tentang ini, ya, amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka kemudian disebutkan wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala. Bahwasanya amalan ini akan mudah dilakukan oleh orang yang memang dimudahkan oleh Allah. Jadi pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal kepada Rasul tentang amalan yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kata Rasul, ini pertanyaan yang hebat dan Allah akan memberikan kemudahan, ya, bagi orang-orang yang memang menginginkan untuk melakukannya. Jadi pertanyaan, jadi maksudnya gini, mau nggak melakukannya? Kalau memang mau, maka Allah akan berikan kemudahan. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Amalan ini yang kau tanyakan ini, ya, sungguh pasti akan mudah dilakukan bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Maka kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kata Rasulullah, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah, jangan pernah sekutukan Allah dengan satu apapun. Nah, jadi ini pondasinya nih jamaah yang dirahmati Allah, ya. Amalan sehebat apapun, tapi kalau bercampur dengan syirik kepada Allah, rusak amalan itu, batal amalan itu, ya. Jadi kalau amalan itu hebat, dia sholat malam, dia tahajud, tapi niatnya ingin dipuji orang, dia sedekah, dia membantu fakir miskin, tapi niatnya agar disebut orang yang dermawan, berarti amalan ini bukan karena Allah. Maka di sini Rasul menyatakan, mengingatkan bahwa pondasi yang pertama agar amalan itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, kata Rasul, adalah ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan kau sekutukan dia dengan apapun. Jadi ini pondasinya, amalan itu harus dilakukan hanya karena Allah, ya. Wa tuqimus shalah, kau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kau tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kau laksanakan saum Ramadan. Wa tahujjul bait, dan kau tunaikan ibadah haji ke Baitullah. Itu jawaban Nabi SAW. Amalan-amalan yang bisa mendekatkan atau bahkan memasukkan kita ke dalam surga dan kemudian menjauhkan kita dari api neraka. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat dijaga, tentunya sholat yang wajib, ya. Lalu apa lagi? Kata Rasulullah SAW, tu'tiyaz zakah, tunaikan zakat. Lalu berikutnya kata Rasul, wa tasumu Ramadan, tunaikan saum Ramadan. Lalu wa tahujjul baita, tunaikan ibadah haji. Tapi tentu kalau untuk haji bagi yang mampu. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi, ya. Jadi oleh Nabi ternyata dikasih bonus jawabannya. Padahal sahabat Mu'adz bin Jabal ini hanya bertanya, minta amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Dijawab oleh Rasul. Tapi Rasul ngasih jawaban berikutnya, ini bonus. Kata Rasulullah SAW, ala adulluka ala abwabil khair. Mau enggak aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan. Maka kemudian apa jawaban Mu'adz bin Jabal?
Mu'adz bin Jabal menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Maka Rasul kemudian menyatakan, "As-saumu junnatun." Saum itu adalah tameng. Ya. Saum itu adalah perisai. Ini sudah kita bahas dulu ketika bulan Ramadan. Ya. As-saumu junnatun. Saum itu adalah perisai. Perisai kita dari api neraka. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sementara sedekah itu akan memadamkan api, ya. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana api itu memadamkan, air itu memadamkan api. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Saum itu membuka pintu-pintu kebaikan. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Karena kata Rasulullah, orang yang bersedekah itu akan memadamkan atau memadamkan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air memadamkan api. Jadi kalau ada api yang nyala kemudian disiram oleh air, maka mati api itu. Ya. Maka ketika kita bersedekah, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan sedekah, ya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap dasar pelaksanaan ibadah saum, dasar sedekah kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul melanjutkan wa sholatur rajuli min jawfil laili, dan salat seseorang di tengah malam, yakni salat tahajud. Nah, itu pintu-pintu kebaikan. Ya, jadi pintu-pintu kebaikan itu saum, sedekah, kemudian sholat malam. Ya. Kalau tadi Nabi SAW menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal tentang amalan yang mendekatkan atau amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, amalan-amalan itu ibadah karena Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, menunaikan sholat, kemudian tunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji. Artinya hal-hal yang difardukan oleh Allah jangan sampai ditinggalkan. Nah, kaitan dengan yang ini kok saumnya diulang. As-saumu di sini selain saum yang wajib juga saum-saum yang sunnah. As-saumu junnatun. Saum itu adalah perisai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan kalian. Kemudian was-sholatur rajuli min jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Nah, ini adalah amalan-amalan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka kebaikan-kebaikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surah As-Sajdah ayat 16, As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Maksudnya mereka tidurnya hanya sedikit, ya. Di sepertiga akhir malam mereka bangun, bermunajat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Mu'adz, ala uhbiruka bi ra'sil amri, mau enggak aku tunjukkan kepadamu pokok atau pilar dari agama ini? Maka kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasul. Qala, Rasul menjawab, ra'sul amri al-Islam. Pokok dari agama itu adalah berserah diri kepada Allah, ya. Kemudian wa amudahu as-shalah, tiangnya, penopangnya yang membuat agama itu tegak adalah sholat. Maka kalau sholatnya ditinggalkan, ya, agama orang itu akan
rubuh, ya, paling tidak goyang. Maka sholat itu adalah tiangnya. Wadhir watu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi, ala ukhbiruka bima la kidzalika kulli, mau enggak aku tunjukkan kepadamu, aku informasikan kepadamu kunci dari semua itu. Jadi Mu'adz bin Jabal ini bertanya cuma satu, tapi dikasih jawabannya banyak sama Nabi. Dan ini tidak mudah, ya. Jadi kalau Mu'adz bin Jabal bertanya tentang satu amalan, ternyata dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang banyak, bahkan dengan bonus-bonus, ya, informasi-informasi yang lain. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan, setelah Mu'adz ditanya, mau enggak aku berikan kepadamu, aku informasikan kepadamu kunci dari segala ini? Bala ya Rasulullah, kata Mu'adz, iya ya Rasul. Fa'akhadha bilisanihi, maka Rasul memegang lisannya. Wa qala, kemudian Nabi mengatakan, kuffa alaika hadza, jaga lidah ini. Nah itu, jaga lidah. Jadi kunci dari keberhasilan itu adalah jaga lidah. Jangan kemudian mengumbar pembicaraan. Kita pernah membahas qul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya seseorang itu karena dia bisa menjaga lisannya. Jadi kalau berbicara yang bermanfaat. Ini yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya di tiap hari Ahad, ya. Jadi berbicara, akan berpikir pembicaraan kita bermanfaat atau justru akan bikin mafsadat, bikin kerusakan. Kalau akan berbuat atau berdampak kepada kerusakan, tahan, gak usah ngomong, ya. Kalau sekarang semakin banyak yang dibicarakan, maka akan semakin banyak di situ tercampur dengan dosa. Paling tidak ada bohong dan dusta. Banyak omong, banyak bohong. Banyak bicara, banyak dusta. Ini hati-hati. Ya. Kadang-kadang kalau lagi ngobrol, ya, lidah ini suka keseleo. Ya. Lidah kadang-kadang kepleset, ngomongin orang, kejelekan-kejelekannya diumbar, sesuatu yang harusnya aib orang kemudian kita omongin, yang harusnya kan kita jaga, cukup dia yang tahu. Nah ini, ya. Jadi kuffa alaika hadza, kata Rasulullah SAW, bahwa kunci keberhasilan dari semua itu adalah jaga lidah, kata Rasul. Qultu, kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallam bi. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena apa yang akan kami ucapkan? Faqala thaqilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaida alsinatihim. Maka Rasul kemudian menjawab, semoga ibumu kehilangan, celaka kamu, gitu ya. Maksudnya thaqilatka ummuk, ya, celaka kamu. Bukankah, kata Rasulullah SAW, yang membuat manusia itu jatuh ke dalam api neraka, di atas wajah mereka itu adalah hasil dari lisan mereka. Artinya banyak orang yang nanti akan terjerembab ke dalam api neraka karena nggak bisa menjaga lidahnya. Nah hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam syarahnya disebutkan fi hadzal hadis dalilun ala annal a'mal sabab lidukhulil jannah, bahwa hadis ini menjadi dalil bahwa ada amalan-amalan yang menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam syarahnya di sini juga disebutkan wa fihi dalilun ala anna al-jihad afdalul a'mal ba'dal faraid wa anna kaffal lisan illa 'anil khair huwa aslul khair.
Ini menjadi dalil bahwasanya berjihad di jalan Allah, berjuang, ya, merupakan amalan yang paling utama, ya, setelah melakukan apa yang Allah fardukan. Sholat, zakat, saum, pergi haji, nah ya. Setelah itu baru kemudian jihad. Wa anna kuffa lisan, dan bahwasanya mengendalikan lidah illa anil khairi, kecuali untuk menyampaikan yang benar, huwa aslul khair, itu adalah asal dari kebaikan, ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunci, ya, dari amalan-amalan tadi dengan kata Rasulullah SAW dengan satu kalimat, kuffa alaika lisana, jaga olehmu lidahmu. Karena banyak orang yang kemudian mereka terjerembab ke dalam api neraka karena tidak bisa menjaga lidahnya. Sekali lagi ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol, ketika kita berkumpul, lidah itu seringkali keselimpet, ya, terselip di situ membicarakan orang lain. Kalau yang dibicarakan kebaikannya nggak apa-apa, tapi kalau yang dibicarakan keburukan dan nggak ada unsur kebaikan dalam bicarakan, emang ada unsur yang baik? Ada. Nanti kita akan bicara di sini adalah majubahu minal gibah, gibah yang dibolehkan. Kita akan bahas itu nanti, ya. Jadi ada gibah yang dibolehkan. Ya, kita sepintas sudah pernah membahas, ya. Jadi kalau nggak ada kepentingan apapun, maka pertimbangan kita pantas atau enggak kita ngomong itu aja. Pantas atau tidak kita membicarakan itu pertimbangannya. Ada manfaatnya enggak? Kalau nggak ada manfaatnya mendingan tahan. Ya. Oh, kok kaku amat ya? Bukan kaku, ya. Khawatir ketika berbicara ternyata yang dibicarakan hal-hal yang maksiat, gitu. Ya. Nggak boleh ngobrol, oh silakan. Tapi obrolan kita obrolan yang bermanfaat, ya. Obrolan yang membawa kebaikan kepada kita, bukan justru obrolan yang mendorong kita ke dalam api neraka. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua hadis yang dibahas di kesempatan malam hari ini masih dalam bab tahrimil ghibah wal amri bihifdzil lisan, bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Maka tadi di awal disebutkan al-mar'u bi asgharihi, seseorang itu karena dua hal yang kecil. Apa dua hal yang kecil itu? Hati dan lidahnya. Kalau hatinya bisa terjaga, lidah juga insya Allah bisa terkontrol, ya. Nah, semua berawal dari lidah ini, ya. Jadi kalau lidahnya kotor, kalau hatinya kotor, lidah tuh gatel biasanya, ya. Tapi kalau hatinya bersih, oh dia baru dapat barang, dia baru beli barang baru, ya Allah kasih rezeki buat dia, biarin aja, kan gitu. Lidahnya kan terjaga karena hatinya juga bersih, ya. Dia punya kendaraan baru, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kemana-mana kita diajak, udah simpel, ya. Kenapa keluar bicara seperti itu? Karena hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, nah itu bakalan rame, ya. Gak habis 24 jam, bisa nambah hari berikutnya, ya. Dicari-cari kesalahannya, itu kan repot. Dan ikhwati man dirahmati Allah, berkaitan dengan membicarakan aib orang lain itu tidak cukup, ya, sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dibicarakan itu berat, ya. Jadi kalau ada kesalahan kita kepada orang lain karena membicarakan aibnya, ya, membuka aibnya, maka cara untuk menghapus dosa itu adalah dengan minta maaf kepada orang yang dibicarakan, ya. Maaf ya, tadi saya ngomongin kamu, ya. Ngomongin apa? Ya pokoknya saya ngomongin kejelekan. Mohon maaf, tolong dimaafkan, ya. Itu. Kalau orangnya sudah nggak ada, orangnya sudah meninggal, maka bagaimana caranya? Kata para ulama, doakan kebaikan kepada orang itu.
mohonkan ampunan kepada orang itu, memohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni orang itu dan mendoakan kebaikan orang itu. Itu kalau orangnya sudah meninggal. Ya. Maka ini menunjukkan betapa beratnya lidah ini kalau nggak bisa dijaga. Kuffa 'alaika hadza, kata Rasul, jaga lidah kalian. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Ya. Ini biamalin yu'minunil jannah. Itu tolong dijelaskan hari ini Ustaz, amalan-amalan apa ya Ustaz? Ya. Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'inuni anin nar. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka kata Rasulullah, "Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an." Ibadah kepada Allah, sembahlah Allah, jangan kau sekutukan Allah. Nah, ini pondasi nih. Akidah kita harus kuat. Ibadah itu hanya karena Allah dan ibadah itu hanya kepada Allah. Hanya karena dan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimus shalah, tunaikan salat, tegakkan salat. Kemudian wa tutiyaz zakah, tunaikan zakat. Kemudian yang keempat, wa tasuma Ramadan, kau saum Ramadan. Lalu berikutnya yang kelima, wa tahujjal bait, kau tunaikan ibadah haji. Nah, ini menunjukkan ya bahwa amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke surga adalah amalan-amalan yang fardu, yang wajib. Ya. Nah, kemudian tadi disebutkan ala adulluka ala abwabil khair, moga aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Jadi setelah menunaikan yang fardu, baru kemudian ada amalan-amalan berikutnya. Saumnya saum yang sunnah. Kemudian apalagi jihad fisabilillah. Walaupun jihad ini nanti dengan berbagai macam variannya, ya. Walaupun kalau kita lihat di sini jihad memang fisabilillah, berjuang di jalan Allah, ya. Maka disebutkan di sini bahwa berjuang di jalan Allah itu adalah amalan yang utama setelah menunaikan kewajiban-kewajiban yang fardu tadi, gitu Pak. Ya. Jadi insya Allah amalan-amalan yang akan memasukkan kita sebenarnya sudah kita lakukan insya Allah, ya. Ibadah kepada Allah, ibadah hanya karena Allah, kemudian sholat, saum Ramadan, kemudian zakat, lalu haji. Dan haji ini kan ada pembatas bagi yang mampu. Hanya masalahnya itu Rasul mengclosing hadis ini dengan jaga lidah. Jangan sampai ibadahnya dilaksanakan tapi lidah nggak bisa kejaga. Hubungan dengan Allahnya bagus tapi hubungan dengan sesamanya tidak baik. Itu Pak. Ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan, ya, sambil sudah masuk isya, ya. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ta'lim kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah melaksanakan ajaran Islam. Allah berikan kemudahan dan kemampuan kepada kita untuk menjaga lisan kita, dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Karena amalan itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.